Halo, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang template Google Sheet yang barusan saya buat, yakni laporan stok barang otomatis ya, keluar masuk versi 2. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sekarang saya buat 3 sheet, ada laporan stok, kemudian barang masuk saya jadikan sheet yang berbeda, begitu juga dengan barang keluar. Ya, kalau di yang versi pertama kemarin itu saya satukan semua dalam satu sheet. Kemudian fitur closing tetap ada. Di sini nanti hasilnya bukan dalam bentuk sheet ya, tapi menjadi file ya, file Google Sheet. Kemudian ada tambahan lagi, ini bisa ekspor ke PDF. Oke, langkah pertama ya, kita akan update data stoknya ini. Ini saya menggunakan data sembarang ya, data contoh ada 10 stok. Nah, kalau teman-teman pengen nambah itu gampang, tinggal diklik yang sini, klik saja yang plus ini. Nah, tipsnya nggak usah ngisi yang di bawahnya ini. Kenapa? Karena rumusnya belum tercopy. Tipsnya adalah kita tambahkan ya ini. Jadi di antara persis di atasnya yang baris terakhir ini nanti ya muncul plus seperti ini ya. Jadi bukan yang di bawah sini. Di atasnya persis. Nah, kayak gini plus tujuannya apa? Tujuannya supaya formulanya otomatis tercopy. Nah, bagaimana kalau nggak tercopy? Kalau misalkan kita add yang tadi seperti ini, nggak apa-apa, ini cukup seperti ini ya. Tinggal copy paste saja. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan misalkan A011 misalkan ThinkPad X1 Yoga Gen 8 itu ya, 5 pieces, stok awalnya 0. A012 misalkan ThinkPad T480 Gen 8 I5 pieces 0. Nah, teman-teman perhatikan ini formatnya berbeda sendiri ya, nggak ngikutin atasnya. Nah, supaya ngikut ini gampang, blok yang atas ini sampai dengan kolom unit, kemudian klik pen format ya. Jadi formatnya ini nanti kita akan copy. Nah, kemudian kita klik baris yang bawahnya. Nah, otomatis format yang atas tadi di copy full ya, sebanyak 3 kolom ke baris yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Yang bawah ini kita kosongin ya, atau kita hapus misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang update stok master data. Berikutnya kita pastikan ya tanggal stok awalnya misalkan 28 Oktober dengan stok awalnya ini 0 semua. Oke, setelah itu kita update barang masuk teman-teman. Nah, di update barang masuk ini di bagian atas ini untuk entry-nya ya. Yang di entry yang pasti tanggal misalkan 28/10/2024. Kode barang tidak perlu di entry, jadi langsung masuk ke nama barang seperti ini. Kemudian kita pilih Azure Swift misalnya, kursor otomatis pindah ke jumlah masuk ya. Nah, jadi bisa langsung diisi misalkan 10, lalu tekan enter. Nah, ketika tekan enter akan otomatis nambah ke bawah ini ya, nggak perlu klik tombol tambah. Nah, dan kursor pun langsung memposisikan di kolom nama barang untuk entry berikutnya. Oke, kita enter lagi misalkan Dell, kita isi 15, tekan enter. Nah, balik lagi ke nama barang. Nah, jadi ini sudah saya buat sedemikian rupa supaya teman-teman gampang. Dan ini 10 lagi misalnya. Oke ya, kita sudah entry 3 untuk barang masuk 10, 15, 10. Nah, di laporan stok ini harusnya tergambar. Nah, ini 10, 15, 10 untuk barang masuk. Berikutnya, barang keluar kita coba tanggal yang sama. Seperti ini, sama kode barang jangan diisi, ini udah ada formulanya ya. Langsung barang masuk, misalkan Acer tadi kita mengeluarkan sebanyak 3 misalnya. Ini sama, tekan enter otomatis nambah ke bawah. Ya, kemudian Dell XPS 9310.
Nah, otomatis kursornya pindah ya. Misalkan jumlah keluar 5, tekan enter. Otomatis nambah ya. Jadi ini harusnya enak sekali buat teman-teman. Nah, ini cukup misalkan sampai segini, kita klik laporan stok. Nah, teman-teman perhatikan di kolom barang keluar ini angkanya terupdate ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita bisa cetak PDF ya. Nah, kita coba. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini muncul authorization required. Nah, ini pertama kali running script. Ini klik OK. Jadi kita harus mengallow ya. Kemudian pilih akunnya. Akun yang sekarang membuka Google Sheet ini ya. Kemudian klik advance atau lanjutan ya kalau pakai bahasa Indonesia. Kemudian go to laporan stok barang. Oke, scroll ke bawah, klik allow. Nah, ini teman-teman perhatikan pojok kanan bawah ini tadi ada export PDF. Nah, sekarang muncul prompt untuk download PDF. Nah, seperti ini, tekan enter. Nah, klik untuk membuka. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini laporan stok, tanggal stok awal 28 Oktober 2024. Kemudian ini nama filenya ya, dinamai sesuai dengan tanggal downloadnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk closing ya. Misalkan ini di tanggal yang sama, 28, 10, 24. Ini nggak harus tanggal yang sama ya. Bisa 2 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan gitu ya. Jadi sangat fleksibel sekali tergantung dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman. Oke, ini sudah saya isi. Kemudian klik closing. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, ketika closing adalah membuat duplikat sheet ini ya. Jadi kayak semacam bikin screenshot per tanggal 28 Oktober ini, posisi laporan stoknya seperti apa, serta transaksi barang masuk dan barang keluarnya seperti apa. Setelah itu nanti akan membuat PDF-nya juga, terus kemudian setelah itu beres, stok akhir akan di-copy ke stok awal, transaksi barang masuk dan barang keluar semuanya dikosongkan. Jadi kembali ke kosong lagi ceritanya, kecuali yang stok awalnya. Oke, klik yes. Kita tunggu ya, mungkin agak lama karena ada beberapa proses tadi yang dilakukan. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada ini ya, kayak semacam alert ya, yang menginfokan tentang progresnya. Jadi proses closing sedang berlangsung, mohon tunggu. Nah, ini sudah selesai, proses closing selesai, sheet hasil closing sudah dibuat, stok akhir sudah dipindah menjadi stok awal di sheet laporan stok ini. Nah, ini ya, teman-teman perhatikan stok awalnya sekarang nongol, barang masuk dan barang keluarnya hilang ya. Kalau kita cek barang masuk, ini kosong lagi, juga barang keluar ya. Terus kemudian tanggal stok awal di set 1 hari setelah tanggal closing tadi. Nah, kita akan cek ya. Ada 2 file yang dibuat. Harusnya ada di sini, saya coba klik refresh. Nah, ini ya. PDF serta hasil closingannya. Nah, ini tadi hasil closingan ya. Nah, jadi persis per tanggal 28 tadi, posisi stok adalah seperti ini. Ada barang masuk 10, 15, 10, barang keluar 3 dan 5. Kemudian barang masuknya apa saja, ya, barang keluarnya apa saja. Nah, ini biar gampang sekali untuk ngetrace ya. Ini adalah Google Sheet closingannya. Kemudian yang PDF-nya, nah seperti ini. Ini ada 2 karena mungkin tadi ya. Nah, 12, 28 tadi saya ngetes, saya hapus dulu ya. Nah, ini yang 229, saya coba double klik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, teman-teman punya 2 file pada saat closing. Nah, selanjutnya selanjutnya ini saya tutup ya, ini hasil closingan. Nah, selanjutnya ya bisa lakukan transaksi kembali untuk tanggal 29 Oktober dan seterusnya. Nah,
Caranya seperti ini ya teman-teman, bagaimana menggunakan template Google Sheet laporan stok barang keluar masuk otomatis versi 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini buat teman-teman yang pesan. Silahkan yang mau pesan silahkan cek linknya di deskripsi, bisa langsung order dan akan saya kirimkan file ini. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.